peribahasanya kan direnggut kan, Ya. karena ditangkap kemudian ditahan. Tetapi apa yang dilakukan polisi itu bukan sebuah pelanggaran HAM. Kenapa? Karena diatur ketentuannya itu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu yang mengatur kalau polisi nangkap harus kayak gini, harus ada surat. Penangkapan yang dilakukan oleh polisi itu tidak melanggar HAM asalkan sesuai dengan ketentuan KUHP atau undang-undang yang mengaturnya. Sampai di sini paham? Ini pelajaran ya, ini belum pertanyaannya dulu. Ini berarti pelajaran, saya ulangi pelajaran. Ada tadi kelas? Ada. Contohnya itu bukan? Nah, kalau polisi nangkap malingnya itu tidak sesuai dengan ketentuan KUHP, itu termasuk dengan pelanggaran HAM. Oke, jelas? Itu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kemudian polisi pernah, kalau pertanyaan tadi, apakah polisi pernah, Polres Wonosobo pernah melakukan penyidikan pelanggaran HAM? Kira-kira pernah belum? Itu kan, kalau pelanggaran HAM kan ada pelanggaran HAM berat ya. Contoh pelanggaran HAM berat itu genosida. Misalnya. Ada genosida di wilayah Wonosobo ini. Boleh nggak Polres Wonosobo melakukan penyelidikan dan penyidikan? Boleh. Yang bilang boleh angkat tangan. Ya. Yang tidak bilang boleh angkat tangan. Nah, yang nggak angkat tangan apa? Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena Polri tidak punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran HAM. Siapa yang berhak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pelanggaran melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM? Komnas HAM. Nah, kalau Komnas HAM kan menyelidik, siapa yang menyidik? Polres. Nah, Jaksaan. Itu ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah Polres Wonosobo pernah melakukan penyidikan pelanggaran HAM? Jawabannya belum. Karena tidak terlihat. 28. Kalau undang-undangnya itu undang-undang nomor berapa? 35. Undang-undangnya nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Kemudian kalau pengadilan HAM tentang Undang-Undang nomor 26 tahun 2000, ya kan? 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Kalau Undang-Undang HAM sendiri nomor 39 tahun 99. Itu ya. Jadi jelas ya. Nah, berikutnya. Kemudian kalau ada orang laporan, Pak di sana ada pelanggaran HAM, lapornya ke kantor polisi. Apa yang harus dilakukan oleh polisi? Penyelidikan kan nggak boleh tahu. Bukan melapor, tapi mengarahkan yang bersangkutan untuk melapor ke Komnas HAM. Misalnya Bayu datang muncul, Pak di sana ada pelanggaran HAM, saya mau lapor ke polisi. Oh maaf mas, Polres atau Polri tidak punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan. Mas Bayu, mari saya antar ke Komnas. Gitu ya. Oke? Jelas? Nah, dalam kesempatan ini saya sampaikan juga bahwa Polri itu sudah punya peraturan. Bisa dicatat. Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009. Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaraan tugas Polri. Saya ulangi ya. Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaraan tugas Polri. Itu diatur dalam peraturan Kapolri. Jelas ya. Jadi polisi dalam melaksanakan tugas-tugasnya itu berpedoman dan menghormati hak asasi manusia. Itu diatur dalam peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009. Itu jadi prinsip-prinsipnya yang boleh dilakukan polisi tidak kaitannya dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oke? Ada yang mau ditanyakan lagi prinsip-prinsip yang harus dipedomani oleh anggota Polri dalam pelaksanaan tugasnya agar dalam melaksanakan tugas anggota Polri itu tidak melanggar HAM. Kan gitu. Nah ini di Perkap itu peraturan Kapolri itu biasanya disingkat Perkap ya, peraturan Kapolri. Coba dari bisa download, googling bisa nanti muncul. Itu peraturan kalau mau dibaca boleh di situ.
Jadi aturannya di situ. Misalnya, tadi kalau lagi tersangka yang ditahan nggak boleh dianiaya, tidak boleh di apa dan lain sebagainya, itu di situ ada aturannya. Kemudian misalnya lantas, anggota lalu lintas itu harus memperhatikan secara tugas. Yang pertama preventif, sama represif. Ada yang tahu? Preventif tahu? Preventif apa? Pencegahan. Represif penindakan. Nah, yang jarang dipakai itu preemptif. Preemptif itu adalah meniadakan. Jadi misalnya gini, oh di sana ini ada orang kumpul-kumpul ini, katanya mau genosida ya, mungkin ya genosida orang Jawa semua masa genosida ya. Apa contohnya? Apa? Perbudakan gitu. Atau gimana? Contohnya oh di sana ada pabrik, konon karyawannya. Maka masyarakat tahu kan? Oh iya, ini kan penyuluhan. Nah, preventif itu apa? Misalnya patroli, pencegahan tuh, patroli, kemudian penjagaan di tempat-tempat tertentu ada polisi, ya kan? Itu salah satu fungsi pencegahan. Represif apa? Represif itu penindakan. Penindakan misalnya kalau ada pelanggaran, tapi kalau untuk pelanggaran kan polisi tidak punya kewenangan. Tapi represif untuk hal lain bisa. Misalnya ada maling yang ditangkap, ditegakkan hukumnya diproses, nah itu represif. Jelas? Jelas. Nah, kalau buat masyarakat yang main hakim sendiri gitu, dapat hukuman nggak Pak? Nah, jatuhnya ke penganiayaan. Misalnya ada maling nih, ada copet nih, tiba-tiba di situ ada copet gitu kan. Terus itu siapa ini? Romat lari ke depan langsung mukulin copetnya tuh buk. Pelanggaran nggak dia? Melanggar hukum nggak sih Romat? Melanggar hukum. Penganiayaan tuh. Nah, penganiayaan. Makanya kita proses dia penganiayaannya itu. Nah, ini harus tahu pelanggaran HAM kan ada ciri-cirinya tuh. Yang dilakukan Rohmat itu ya, dia melanggar HAM. Karena HAM-nya si copet itu kan dia berhak hidup dipukuli sama dia, berhak hidup aman dipukuli sama dia tuh. Nah, cuman itu bukan pelanggaran HAM, jatuhnya adalah pelanggaran hukum pidana atau tindak pidana. Gitu. Ada yang baca lagi pasti ada itu apa yang disebut dengan pelanggaran HAM. Ya, harus kalau pelanggaran HAM itu harus terstruktur, masif, sistematis. Ada kan di situ? Ada nggak? Misalnya orang bunuh satu misalnya gini, orang bunuh-bunuhan. Misalnya mohon maaf nih, suku A berkelahi sama suku B. Satu orang si Bayu ini suku A berkelahi lawan saya yang suku B. Terus saya mati gitu. Apakah yang dilakukan Bayu itu genosida? Kita beda suku loh. Genosida bukan? Kalau satu enggak loh. Kan genosida itu harus ada syaratnya atau masif, terstruktur dan lain sebagainya. Ada tak? Ada syaratnya nggak itu? Saya nggak lupa itu. Ada syarat-syaratnya untuk bisa disebut genosida. Nah, itu harus belajar lagi. Makanya itu tugas Komnas HAM. Apakah yang dilakukan Bayu terhadap saya, membunuh saya itu apakah sebuah pelanggaran HAM? Itu kata Komnas HAM yang menjadi tindak pidana. Atau apakah setiap pelanggaran HAM itu adalah tindak pidana? Apakah setiap tindak pidana itu pelanggaran HAM? Nah itu dibedakan. Ada kan? Biasanya itu pelajarannya ada. Apa perbedaan pelanggaran HAM dengan pelanggaran pidana? Dipelajari lagi saya juga. Yang lain? Tawuran pelajar apakah termasuk pelanggaran HAM? Kira-kira pelanggaran bukan? Tindak pidana. Nah coba dipelajari lagi apa? Bagaimana hubungan tindak pidana dengan pelanggaran HAM? Saya agak lupa itu. Apakah setiap pelanggaran HAM itu HAM dia dilanggar toh? Apa yang dilakukan pelanggaran HAM itu kan kita kan tidak bisa menggolongkan itu pelanggaran HAM toh, tetapi adalah tindak pidana. Iya nggak? Adik jalan, terus tiba-tiba saya pukul, Bre, atau Bayu lah di jalan, tiba-tiba si Reski si nyakar si Bayu, buruk gitu. Kira-kira yang dilakukan Reski itu melanggar HAM-nya Bayu enggak? Ya. Tetapi apakah itu pelanggaran HAM? Tapi adalah tindak pidana. Iya nggak? Ya. Gitu kan? Ya. Itu ada di kelas nggak pelajarannya? Belum. Coba tanyakan sama guru BPKI-nya, Riza juga tahu. Ya. Ini tugas kelompok atau tugas perorangan? Kelompok. Satu kelas satu kelompok. 5 kelompok. Oh, 5 kelompok. Oke. Ya, perintah. Saya buka. Nanti kalau Bang ada kalau kasih tahu pasti ada lain ini.